Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial CSS masih bersama saya Benny. Nah, kali ini kita akan membahas tentang layout style. Kalau pada sebelumnya kita mengatur layout dengan CSS, maka stylingnya kita bahas di video ini ya. Apa aja styling untuk box? Kan kita fokusnya layout itu di box ya, di kotaknya. Nah ini ada beberapa dari sekian banyak sintaks CSS ada beberapa yang saya coba terangkan buat teman-teman. Siapa tahu nanti bisa menjadi sumber inspirasi ya. Nah, karena ini cukup menarik. Oke, yang pertama adalah margin dan padding. Teman-teman sudah saya ajari ini di video 1 kalau nggak salah. Sudah, jadi nggak dibahas lagi. Width juga sudah dan height. Horizontal and vertical position juga sudah ya di video sebelumnya mengenai layout. Kemudian untuk float ini juga. Nah, sisanya ada background. Background ini kan background image ya. Background image sudah. Kemudian ada background color. Color ini yang sudah kita bahas adalah solid, berarti kita akan coba yang gradient. Oke, mungkin kita bisa ke Visual Studio Code dulu. Sebentar saya ada cek dulu ya. Oke. Kita langsung buka saja folder root kita di Visual Studio Code. Lalu, oh ya, ini saya lupa nih. Ada yang saya lupa. Bahwa saya salah kasih nama file ya. Harusnya nih kan ini CSS 1 2, nah 3 ini ya, 3 ini salah nih. Harusnya ini tuh namanya 2 strip. Nah, 2 strip 4. Nah, itu teman-teman. Maaf ya. Silahkan kalau mau di rename juga. Nah, CSS 3-nya mulai dari 41 ya. CSS 4-nya maaf, yang ini jadi 3 tuh, saya salah tuh. Oke, saya coba ini ya, 31 berarti ini pakai CSS 4. Nah, kita ganti menjadi CSS 4 nih menjadi CSS 3. CSS 31 ya, 3 strip 1. Nah, gitu ya. Berarti ini kita hapus garis miring 31 supaya dia pas. Oke, kemudian untuk CSS 42 nih rename juga menjadi apa? Menjadi 32. Nah, ini dia pakai CSS 31 ya. Berarti ini harusnya CSS 32 nih. 42 nih di rename menjadi sebentar. Kok kayak salah ya? Yang ini ya, yang ini nih. Oh, sorry. Ini nih yang belajar 3 strip 2 ya. Ini 42 berarti ini 32. Nah, di sininya CSS 32. 42-nya rubah jadi 32. Oke, kemudian CSS 4 strip ini dulu. 43 ganti menjadi 33. 33 ini ini kita save ya. 33 ini dia pakai SS4 ya. Nah, jadi kita ganti jadi 33 strip 3. Ini ganti rename menjadi CSS 3 strip 3. Nah, itu teman-teman. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Oke, saya close dulu semuanya. Lalu kita bikin sebuah file untuk mencoba nih background apa? Background gradient ya. Nih, coba kita bikin. Di bagian tutorial CSS ini klik kanan new file CSS 4. Nah, ini berempat. 1 4 strip 1 bg gradient. Nah, gitu ya, .html. Sip, bikin struktur HTML background gradient. Nah, background gradient. Kemudian kita pakai div ya. Div-nya itu pakai ID aja deh. ID-nya apa ya? Container aja ya, container. Sip, container satu aja karena kita cuma apa namanya, kita cuma mempraktekkan background saja ya. Container satu, sip. Container biasa, sip. Kemudian kita kasih CSS-nya berarti CSS new file style untuk CSS 4 strip 1.css. Nah, itu ya. Kemudian kita linkkan atau kita sambungkan HTML dengan file CSS-nya seperti ini ya. Teman-teman pasti sudah mulai hafal. Oke.
4 strip 1. Oke. Yang pertama di CSS-nya kita kasih margin sama dengan 0, kemudian padding juga sama dengan 0. Oke, yang kedua itu untuk background mungkin ya. Backgroundnya coba kita cari gambar aja, gambar di internet ya, night sky. Nah ini daripada di download mending cari di internet aja. Night sky kira-kira yang mana yang cocok. Saya tuh kayaknya cocok yang ini deh ya. Oke, kemudian klik kanan, copy image link, lalu kita di body ya, body background image, image, kemudian di sini URL, kemudian nih kasih seperti ini, ketik tunggal dan URL image-nya dipaste, kemudian di sini repeat ya, bg repeat, repeatnya no repeat, sorry. Kemudian di sini udah dulu ya, kita cek ya, save. Kemudian teman-teman klik kanan CSS 4 strip 1, open refill in file explorer, lalu kita coba buka. Wow, kecil banget ya. Ini berapa nih ukurannya? Oh, ukurannya 700 kali 400 ya. Nggak, kurang besar. Kita perlu yang ukurannya kira-kira 200 ini ya, 2000-an. Coba kalau yang ini berapa? Ini ya terlalu kecil. Coba saya lihat yang lain lagi. Yang ini 600. Kayaknya nggak ada yang gede. Nah ini 2000-an. Oh tapi kurang ya, kurang besar. Terus coba lihat size nih, size nya large. Tuh pilih kayak gitu kalau mau gampang lihat ya. Pilih yang ini coba ya, 1800. kayak ini cukup ya, kayaknya ini cukup buat monitor saya deh. Klik kanan copy image, link image, sorry. Kemudian di sini kita boleh dipaste, tapi saya pengen teman-teman lihat bahwa ini kosong ya, kosong. Paste, lalu kita reload yang ini. Nah lumayan. Kemudian kayaknya background size nya ini ya, position deh, position center, background size nya 100%. Nah 100%, coba kita lihat. Nah sip, sudah lumayan ya. Nah itu caranya membuat background yang proporsional tampilannya. Oke, kemudian di sini kita bikin CSS untuk kontainer tadi. Sebentar, oh lagi lag ya. Oke, kontainer kita bikin widthnya seperti biasa 1500 px. Kemudian height-nya itu berapa ya biasanya? Height-nya itu saya agak lupa, height-nya itu 900 ya kalau nggak salah. 900. Kita coba-coba dulu aja ya. Margin left dan right. Jadi saya di sini pakai ini ya, pakai gini aja deh, margin left auto supaya jelas aja. Margin right di sini auto juga, jadi dia di tengah-tengah. Kita kasih background color untuk membedakannya dengan yang lain ya, azure mungkin. Save, reload. Nah dia di tengah-tengah. Kita kasih margin top ya, margin topnya ya kira-kira 20 px lah ya sementara. Oh belum, oh ya, supaya dia di tengah-tengah secara vertikal juga, berarti positionnya kita jadikan absolute dulu. Kemudian di sini settingan left auto atau 0 ya, saya lupa. Kemudian top auto, kemudian right. Nanti kita coba-coba ya, kalau nggak auto berarti dia 0. Bottom auto juga. Save. Oh nggak, salah, berarti di sini 0 0 0 0. Save. Salah ya, position absolute
margin di sini kayaknya, margin auto save. Nah gitu ya. Jadi ini untuk rata, saya kasih komentar ya, ini untuk rata tengah secara vertikal dan horizontal. Nah nih yang ini ya. Oke sip. Nah yang ini rata vertikal, rata tengah secara vertikal dan horizontal. Jadi teman-teman bisa diingat nih bagian yang ini bloknya. Oke, jadi dia sudah di tengah-tengah secara horizontal dan vertikal. Lanjut kita bisa praktekkan background yang mana tadi, yang gradien dulu ya. Gradien itu artinya gradasi. Saya minta bantuan ini deh, W3 Schools, gradient background. Oke, CSS gradient, salah klik ya, salah ya, gradient CSS gradients. Nah nih ada warna seperti ini ya. Gradient itu ada 3 jenis katanya. Kalau saya biasanya ada 2 jenis saja yang sering saya pakai. Yang pertama itu linear, yang kedua adalah radial. Ini 2 yang sering saya pakai. Saya baru tahu ternyata ada conic juga. Mungkin kita bisa coba ya. Coba di sini kita kasih oh dia pakai background image ya. Oke, kita kasih ini nih. Background bukan background image ya harusnya, tapi background color. Nah kita kasih di sini oh sorry maaf teman-teman, kita copy ini aja, copy yang ini, paste ya, kemudian reload. Oh nggak bisa, dia harus pakai background image ya, image. Oke juga kita tes. Nah itu ini yang linear. Jadi keindahan dari warnanya itu tergantung teman-teman. Saya cuma mengajarkan ini ya, mengajarkan sintaksnya. Teknik itu bisa dipelajari, tapi kreativitas seni itu ya asalnya dari hati. Jadi kalau teman-teman menguasai apapun tapi kreativitasnya nggak ada, nggak menjiwai gitu ya, nggak akan bagus desainnya. Makanya tutorial ini nggak bisa dijadikan sebagai patokan sehingga tampilan yang dihasilkan wah gitu ya, nggak bisa, karena patokannya itu ada di hati teman-teman. Tekniknya diajarkan di sini, tapi kreativitasnya muncul dari hati teman-teman gitu ya, hati dan pikiran. eh, untuk mengasah kreativitas itu ya harus sering-sering melihat contoh, sering-sering belajar, kemudian sering-sering lihat desain orang yang sudah ada. Lihat aja di Google tuh banyak ya, di image tadi teman-teman bisa coba. Oke, kita coba dulu. Nah ini ya, pahami mengenai ininya, mengenai sintaksnya. Jadi untuk membuat gradien yang linear itu harus ada kata kunci background image titik 2 linear. Nah ini direction ini direction ini adalah bagaimana gradasi itu dilakukan. Gradasi itu kalau di sini dia top ya. Nah top to bottom itu defaultnya. Coba. Nah nih to right to top. Nah ada beberapa ini ya, kayaknya ada beberapa macam. Bisa pakai derajat, bisa pakai kata-kata to top to bottom tadi. Kemudian oh nggak ada lagi yang lebih dari ini ya. Oke, kita pakai ini dulu ya, derajat dulu ya. Derajat itu kan maksimal 360 derajat, yaitu 0 sampai 360 derajat itu putaran. Jadi itu angka derajatnya dulu, baru di sini dikasih imbuhan degree itu derajat. Saya copy ya, kemudian taruhnya di sini. Nah kayak gitu, save, berarti 180 derajat tuh ya datar gitu ya. Mungkin di sini kita bisa 45 derajat, 45 derajat. Nah lah lihat ya, kita coba run, pasti ininya gradiennya berubah. Nah begitu, 45 derajat berarti ya merahnya dulu di sini ya, kemudian kuningnya di situ, itu 45 derajat. Kalau 90 derajat sip. Nah seperti ini berarti sama aja ya, kayak kok sama aja ya, enggak, agak beda tadi ya. Ini merahnya di sini, oh dia teman-teman perhatikan aja ya, pasti paham.
perbedaannya. Jadi disesuaikan aja derajat teman-teman, derajatnya yang teman-teman suka yang mana, sehingga sesuai dengan yang diinginkan. Kira-kira begitu ya. Kemudian ini bisa lebih banyak, lebih ada banyak warna. Kalau di sini kan ini, kalau di codingnya tuh color 1, color 2, color 3, 4, 5. Ada banyak warna yang bisa dimasukkan di sini. Tinggal tambahin koma aja. Coba misalnya saya kasih di sini apa ya? Violet ya. Violet, save, kemudian run. Nah, tuh ada violet lagi. Nah, ya ada banyak warna yang bisa ditambahin kombinasinya ya, jumlah kombinasi warnanya. Lebih dari 2 ya, minimal 2. Kalau satu kan dia berarti solid warnanya ya, jadi nggak ada gunanya. Nah, itu adalah untuk arah linear, arah dari linear gradient menggunakan nilai derajat. Tadi kita bisa coba pakai yang kata-kata ya, misalnya top, misalnya apa tadi, to right. Nah, to right ini berarti 180 derajat ya, ya kan. Oke, coba kita tes aja. Nah, kita save to right. Bener nggak tulisannya ya? Bener ya, nggak ada itu. Nah, to right ini kan lihat merah di kiri, ininya di kanan. Kalau to left, kita coba dulu yang ini ya, yang 180 derajat. Blue deck harusnya sama ya. Oh, beda. Berarti to right ini samanya dengan apa ya? Dengan nggak tahu deh, nggak usah kita ini. To right itu tuh berapa derajat gitu pertanyaan saya. Coba kita to left. Oh, nggak bisa, harus ada itunya ya. Oke, ini perhatikan kanan kuning, kiri merahnya. Nah, kalau to left berarti ininya di kanan, merahnya di warna pertamanya di kanan, warna kirinya di warna keduanya di kiri. Begitu teman-teman. Jadi to top, to bottom. Jadi kayaknya ada 4 arah. To left, to top, to right, to bottom. Kalau to top, ini default ya. Arah defaultnya seperti ini. To bottom. Oke. Nah, seperti itu. Linear itu artinya gradasinya nih kayak ada garis di sini nih, rata sama rata gradasinya, nggak ada berubah ya, kayak garis aja. Oke, saya kasih di sini balik lagi ke 45 degree. Nah, jadi untuk posisinya itu bisa ini ya, bisa pakai derajat, bisa pakai kata-kata tadi. Oke, teman-teman ingat itu atau catat kalau bisa. Jenis yang kedua untuk gradasi adalah radial. Radial itu bundar, bundaran atau lingkaran. Nah, ini radial. Coba tagnya sama, ini pakai radial ya. Saya copy aja di sini. Coba kita tes. Nah, titik koma, save. Lalu kita coba. Nah, begitu ya. Jadi dan teman-teman bisa ini shape size nih, ini shape size itu artinya lingkarannya ukurannya berapa. Kalau di sini ukurannya nggak ada ya, karena dia kayaknya pakai yang default aja. Defaultnya saya kurang tahu berapa. Shape size at position. Kalau yang ini ukuran dari warnanya, misalnya greennya ini, yang ini 60%, yellow 15%, red 5% gitu ya. Kalau yang ini, nah ini ada imbuhan lagi circle nih. Circle. Kalau yang ini kan ellipse ya. Kalau circle tuh kalau mau ini bisa. Shape size tuh bisa apa? Oh, by default shape size is ellipse. Size is farthest corner and position is center. Oke, sebentar. Shape size berarti ini ellipse atau apa tadi? Ellipse atau circle. Kemudian size-nya ini bisa pakai pixel. At position ini berarti bisa center, left atau right. Nah, kita coba deh. Kita coba ya. Nah, nih. Teman-teman nanti bisa coba-coba aja ya untuk memahami format dari gradien radial ini ya. Radial gradien. Saya nggak akan contohin. Yang penting ini sudah benar seperti ini, sudah terbukti bisa radial. Namanya juga ini ya, tutorial pemula ya, nggak bisa kita ke sana, nanti ujung-ujungnya masuk advance. Kalau konik bagaimana? Konik, seperti ini konik. Oke, nanti teman-teman baca ini, saya akan contohkan satu saja. Sip.
Karena semua ilmu itu kita nggak perlu bahas ini ya, bahas secara detail di awal. Nanti seiring berjalannya waktu sesuai kebutuhan teman-teman itu akan ini juga tergali juga dengan sendirinya. Kalau kita nggak butuh jangan pelajari, itu intinya. Kalau teman-teman paksa untuk pelajari nanti otak teman-teman akan terbebani padahal ilmunya nggak kepake ya. Jadi itu ya, kan memori kita itu terbatas ya, maksudnya kesibukan otak kita itu kalau nggak dibatasi. Ini kayak gitu ya konik ya, kalau nggak dibatasi nanti teman-teman bisa stres. Itu ya tipsnya. Jadi pelajari saja, ini saya kembalikan, pelajari saja yang teman-teman suka ya, yang teman-teman suka, bukan suka sih, yang sesuai kebutuhan ya, yang enggak butuh, yang enggak perlu ditinggal dulu aja ya. Ini saya kembalikan menjadi seperti ini, gradien linear ya. Berarti kita sudah belajar yang ini tadi. Sekarang transparan. Saya ajari di sini mengenai opacity ya. Opacity itu adalah sintaks CSS yang berguna untuk mengatur transparansi suatu objek. Kalau 100% nilainya 0 sampai 100% atau dia pakai 0 sampai 1 aja. Jadi 100% itu kan sebenarnya 1% ya. 1% itu kan sama dengan 1/100, berarti nilainya 0,01. Kalau 50% berarti 0,5. Jadi kalau kita pengen transparansi 50% berarti kita ketik 0,5. Nah, ini kan sama dengan 50% transparansi. Coba ya. Nah, transparan kan? Luar biasa. Nggak perlu capek-capek teman-teman, ini transparan. Begitu ya. Itu triknya pakai opacity. Oke, saya kira itu untuk transparan. Yang kedua, sebenarnya ada teknik lain lagi untuk transparan, bisa pakai gambar. Perlu nggak saya jelaskan yang gambarnya? Nggak usah ya, karena itu kurang efektif. Karena teman-teman harus menyediakan gambarnya dulu, baru di sini baru gambarnya di input dimasukin di file HTML-nya, file folder yang sama dengan HTML, lalu ditampilin pakai background image di sini. Nah, itu ribet. Jadi saya pengen ya sudah aja pakai teknik yang pertama ini aja ya, karena ini pun sudah bisa Nah, tapi masalahnya adalah ketika kita tulis teks halo dunia misalnya ya, save, maka transparansi dari teks ini juga ikut ini. Coba saya kasih color dulu, color untuk teksnya, color white, titik koma, itu ya. Nah, transparansinya terganggu. Nah, supaya tidak terganggu, karena opacity ini akan mengubah semua elemen. Jadi dia akan mengubah elemen kontainer ini, yang ini ya, menjadi opacity-nya 50%, termasuk kontennya. Nah, makanya warna putih akan berubah menjadi pudar kalau ikut settingan yang ini. Teknik yang bisa digunakan supaya halo dunia atau konten-konten lain tidak ikut tidak ikut terkena dampaknya, kita bisa tambahkan tag baru di sini. Kemudian teman-teman bisa pakai inline CSS atau internal atau eksternal juga bisa ya. Style, nah di sini opacity-nya satu itu artinya 100%. 100% kan artinya 100 bagi 100. Sen itu 100 ya. Jadi 100 bagi 100 berapa? 1. Itu. Di save lalu di run. Oh, nggak bisa. Nah, berarti itu emang ini berarti kalau gini nggak bisa ya, nggak bisa. Maaf, berarti saya salah tadi. Berarti semua yang ada di sini akan opacity-nya berubah menjadi 50%. Nah, berarti kita perlu belajar teknik kedua ya. Karena teman-teman siapa tahu teknik pertama ini akan membebani ya. Kita pakai teknik kedua, tenang aja. Atau kalau kita pakai span gimana? Span di sini span juga. Apakah sama ya? Sama ya. Oke, teknik kedua adalah nih. Berarti ini jangan pakai opacity. Teknik kedua adalah teman-teman bikin sebuah gambar berukuran kecil, tapi dia transparan ya. Gambarnya apa? Coba seperti ini. Oke, ada 3 teknik juga ya, teknik lain sebenarnya. Oke, tapi saya ajari 2 aja. PN Photopea atau Photoshop teman-teman ya.
Saya di sini pakai yang online aja supaya nggak perlu install. Ngopi dulu ya. Nah, Photopea ini kita gunakan untuk yang sudah saya jelaskan juga ya, Photopea di video di HTML ya. Kita tunggu dulu. Kita bikin gambar ukurannya kecil aja. Nah, new, file new, kemudian di sini transparan ya. Kemudian di sini kasih aja ya 100 lah. Sebenarnya 75 atau 50 pun jadi. Oke. Nah, 100 transparan, ingat nih transparan, create. Kemudian teman-teman pilih warna apa yang pengen ini, yang pengen menjadi ditransparankan. Misalnya biarin hitam ya. Hitam atau dikurangin ya hitamnya, kurangin aja deh. Nah, seperti ini. Kalau 40 gimana ya? 40 ya. Kemudian kita kasih warna pakai nih, klik kanan ya, gradient bucket tool, pilih bucket tool. Ini bikin layer baru ya. Teman-teman yang belum pernah pakai Photoshop mungkin bingung. Ini bikin layer baru, lalu pastikan ini tadi aktif. Klik kanan ya, cara milih opsinya. Nah, pen bucket tool, klik. Nah, ini abu-abu kan. Kemudian teman-teman rubah di sini opacity-nya. Misalnya opacity-nya tadi pengennya 50%. 50%. Terserah lah mau 50, 60 atau apapun. Kalau sudah ya tinggal file, save as, export as PNG. Jadi formatnya harus PNG. Kalau JPG dan selain PNG nggak bisa ya, dia harus PNG. Di sini kasih nama transparent BG. Tapi ini kelemahannya adalah nggak bisa gradient ya, dia hanya bisa warna solid. Itu susahnya. Kemudian kita buka foldernya, lalu kita copy, taruh di folder nih CSS kita. Kasih di sini folder baru image assets seperti biasa ya, paste ya. Nah, begitu. Kemudian kalau kita kembali ke Visual Studio Code, lalu bisa kita kasih komentar dulu yang ini ya. Nah, seperti ini. Oh ya, sama opacity-nya juga. Opacity. Nah, baru di sini bisa kita kasih BG image, URL, kemudian image assets. Di sini transparent BG ya tadi ya, bg.png. Nah, save. Kemudian pengaturannya harus seperti ini. BG repeat ya, BG repeat. Nah, jadi kan gambarnya kan kecil. Nah, supaya dia bisa mencakup seluruh area kontainer, maka dia harus dikasih sintaks repeat. Nah, itu ya. Save. Kalau enggak nanti cuma 100 px saja yang diisi oleh backgroundnya. Save. Bisa nggak sih? Atau enggak kedetek ya? Oh iya, dia berada di folder luar ya. Kan CSS itu di dalam folder ini, berarti kita kasih titik 2 seperti ini. Nah, gitu ya. Maaf. Kemudian mungkin kita hapus dulu deh. Saya hapus dulu supaya teman-teman jelas ya. Hapus titik 2. Kita keluar dari CS ini ya, CSS folder ini. Kemudian garis miring, pilih mana di image asset. Image asset nih ada. Makanya itu tadi nggak tampil ya. Nah, ini transparan kan. Nah, kalau pengen mengganti opacity-nya, ganti di sini. Itu ribetnya kalau teknik kedua nih. Misalnya jadi 70, 80. Nanti teman-teman aja. Nah, dengan cara yang kedua ini di sini tulisan nggak akan terdampak efek opacity itu ya. Oke. Sudah berapa menit saya ngomong ya? Ada waktunya nggak nih? Setengah jam. Oke, setengah jam. Nah, yang terakhir berarti bahasan kita batasi sampai ini ya, glass morphism supaya tidak kepanjangan video pertama ini. Blur atau glass morphism ini adalah yang lumayan ini juga yang lumayan rame ya. Atau saya coba dulu deh buka ini ya, buka coding saya ya. Kemudian sebentar. Kompres ini punya saya. Di sini oke, sebentar ya. Public CSS front page ya, front page.
container, kemudian bentar ya. Coba blur, saya cari blur. Mana blurnya? Oh ini. Nah ini. Ini jadi kalau teman-teman pengen bikin, nah ini nih teknik ketiga untuk apa tadi? Untuk sorry apa ya? Teknik ketiga untuk warna transparan ya. Kalau tadi kan yang pertama kita pakai ini. Kalau yang tadi kita pakai coding yang opacity sintaksnya. Yang kedua kita pakai PNG ini ya. Yang ketiga saya lupa nih, ternyata ada di project saya yang sebelumnya ya. Oh, bukan di sini. Saya komentarin di sini aja. Nah, caranya adalah nih, pakai background color. Nih sintaksnya. Tapi untuk warna dari backgroundnya dia pakai RGBA ya, RGBA. Ini untuk kode warna. Coba saya terangkan di sini aja deh. Nih misalnya ini kan ada nih. Kita tuh biasanya punya RGB, ini RGB. Misal warna apapun ya pasti ada RGB-nya tuh kode-kodenya. Jadi kalau teman-teman pengen cari warna apapun, RGB atau hexadesimalnya tuh pasti memiliki kode yang sama. Misalnya 5 ini nih 05 ini berarti nilai RGB-nya serupa dengan ini. Nah, teman-teman pakai RGB-nya ini. Nah, itu ya. Jadi teknik ketiga ini dia harus pakai RGB. 3 ini untuk nilai ini R ya, red warna merah, ini green, ini blue. Jadi nilainya minimal 0, 0, 0, maksimalnya 255, 255, 255. Kalau mau warna lain bisa dicoba di sini. Tuh. Klik yang ini ya. Nah, arahkan mouse bukan diklik. Nah, kemudian cari di sini. Tuh misalnya apa ya? Yang ini ya. Nih. Kemudian 0,07 ini apa? Ini adalah transparansinya. Nah, itu. Ini yang membuat transparansi atau opacity ya. Ini yang membuat background menjadi transparan. Coba satu itu artinya 100% transparansinya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dia 0,5 berarti 50% ya. Save. Nah, itu. Dengan teknik ketiga ini kita bisa membuat background yang transparan tanpa membuat konten di dalamnya terdampak. Nah, itu teman-teman. Itu kerennya teknik yang ketiga ini. Harusnya kita pakai dari awal ini ya. Malum. Oke, itu tadi. Kemudian kita belajar yang blur ya. Nah, blur ini saya lihat di project saya juga nih. Blur itu dia harus syaratnya ada dua. Satu pakai background color. Harus ada transparan ya, harus transparan. Nih ada ini, ada opacity-nya atau settingan untuk transparannya. Dan juga pakai ini, pakai sintaks backdrop filter. Oke, backdrop filter taruh di sini. Untuk tingkat blurnya atau keburamannya teman-teman bisa atur di sini mau 10, 100, 0, 7 dan semacamnya. Kita coba dulu 10. Defaultnya 0 ya. Nah, ini kan 0. Kita reload. Nah, tuh kayak buram kan. Nah, itu teman-teman. Mudah sekali ya. Itu jadi belajar web itu sama kayak kita belajar desain juga ya. Menambah pengetahuan mau baik di coding mau di logika pemrogramannya maupun di desainnya. Jadi teman-teman bisa apa ya? Bisa semakin kreatif nanti. Oke, mungkin kita bisa coba ini. Saya close ini ya. Nah, karena blurnya sudah kita bahas. Coba kita jadikan 100. Nah, semakin padat ya. Jadi kalau semakin tinggi nilainya semakin padat. Oke, teman-teman bisa coba tingkat ininya. Jadi ini harus dicoba-coba, nggak bisa ini. Nggak bisa. Ini ya, nggak bisa ada patokan ya, nggak bisa. Kalau mau warna lain kayaknya nggak cocok dengan latarnya ya. Biru deh. Nah, ini save. Nah, ini ya. Ya lumayan lah, lumayan keren. Oke, itu untuk background jenis gradien. Kemudian tadi ada ini ya, gradien itu kan ada linear, ada radial dan ada konik. Kemudian kita sudah coba yang transparan, juga blur, glass morphism. Glass kan ini kenapa disebut glass?
Karena ini kayaknya kayak efek kaca ya. Ini kan kaca itu kan transparan. Nah, tapi ada kaca-kaca yang dia ada efek buramnya sehingga orang nggak mudah melihat objek di balik kaca tersebut. Nah, seperti itu. Itu kira-kira untuk poin ini ya. Kayaknya kita bisa lanjut dulu atau enggak ya? Oh, kita pause dulu aja ya. Karena border dan selanjutnya ini juga bahasannya kayaknya perlu setengah jam ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Mohon maaf kalau di tutorialnya bisa ada ini ya, ada bolak-balik kayak gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa membiasakan ya. Kalau enggak supaya ini ya. Emang ngoding itu emang kayak gitu. Teman-teman juga nanti kalau ngerjain project pasti bolak-balik ya. Akan terbiasa juga. Kira-kira itu untuk tutorial ini. Kita nanti sambung berikutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan.